Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwan fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan tentang orang-orang saleh. Allah menyebutkan tentang para nabi, para rasul dan orang-orang saleh lainnya. Di antara orang-orang soleh yang perlu kita telaah bagaimana sifat-sifat mereka, itu orang-orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala gelarkan mereka sebagai ibadur rahman, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat mereka ini dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir ayat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara bagaimana sifat-sifat mereka. Ikhwan fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka dengan ibadur rahman. Kita tahu ibad ini artinya adalah hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggelarkan mereka dengan hamba Allah yang Maha Penyayang. Menjadi pertanyaan, apakah hamba di sini adalah perendahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka? Maka jawabannya tidak. Justru hamba di sini adalah sifat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kenapa? Di dalam banyak ayat atau dalam hadis Allah Subhanahu wa taala pun menggelari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa genting. Ternyata dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi kita dengan seorang hamba. Dan benar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang adalah benar-benar seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beribadah sungguh sangat menakjubkan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah. Maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kau lakukan demikian?" Maka kata Nabi, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala Allah menyebutkan komunitas ini dengan ibad, hamba-hamba, maka ini bukan perendahan, justru ini kemuliaan bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sandingkan hamba dengan Ar-Rahman, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah sandingkan dengan Ar-Rahman, tidak dengan Allah, dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafur atau yang lainnya? Kata para ulama di tafsir, ini isyarat bahwasanya amalan-amalan soleh yang nanti dia akan dilakukan oleh ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat selanjutnya, ini menunjukkan semua murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan karunia, memberikan hidayah kepada mereka, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kemuliaannya dan juga bukan karena rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan satu orang hamba pun. Walakinnallahu yuzakki may yasha. Tapi Allah lah yang mensucikan hamba-hambanya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwani fid din, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat ibadur rahman ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dalam ayat ini ada sifat pertama yang perlu kita pelajari, bagaimana yang dilekatkan kepada ibadur rahman, yaitu Allah mengatakan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tatkala mereka berjalan di atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan haunan. Apa makna haunan? Dijelaskan oleh para ulama dari tafsir, ai ar-rifq was-sakinah wal waqar, yaitu mereka berjalan dengan tenang, dengan tawadhu, dengan penuh kewibawaan. Maka para ulama tatkala mereka menafsirkan ayat ini, mereka berkesimpulan bahwasanya sifat pertama yang diamalkan oleh orang-orang ibadur rahman ini, mereka adalah hamba-hamba yang tawadhu. Mereka adalah hamba-hamba yang beramal dengan orang-orang di atas muka bumi ini dengan tawadhu. Maka ma'asyiral muslimin, tatkala kita ingin meniru sifat ibadur rahman, maka jadilah orang yang tawadhu, tidak sombong di atas muka bumi ini. Sengaja Allah Subhanahu wa taala sebutkan gaya jalan mereka tidak sombong. Kenapa? Karena
Kesombongan seorang terkadang bisa terlihat dari gerak-geriknya, terkadang dari jalannya, mungkin dari mimik wajahnya, mungkin dari tulisannya, mungkin dari ceramahnya atau yang lainnya. Maka ini hanya sekedar sampel sebagai contoh bahwasanya janganlah kita menjadi hamba-hamba yang berjalan dengan penuh kesombongan. Artinya janganlah kalian bermuamalah dengan manusia dengan penuh kesombongan. Maka ma'asyiral muslimin, jadilah hamba-hamba yang tawadhu. Contohlah Nabi kita SAW. Beliau adalah hamba yang paling tawadhu, yang paling rendah hati. Dalam suatu kesempatan datang seorang Arab Badui, datang kepada Nabi SAW dengan penuh ketakutan. Gemetar dia ketemu Nabi SAW. Kenapa? Dia takut sama Nabi SAW. Maka Nabi pun menenangkan dia. Nabi mengatakan, hawin alik, kau tenang. Fa inni lastu bimalik. Saya ini bukan seorang raja. Innama ana ibnu ra'atin ta'kulul qadid. Aku ini adalah hanya seorang lelaki, anak dari wanita yang memakan daging yang kering. Artinya kalau bahasa kita, kau tenang, kita ini sama-sama makan nasi. Ternyata Nabi SAW tidak membuat dia semakin gemetar. Beda dengan kita. Kalau ada orang gugup sama kita, ada orang mungkin merendah sama kita, kita justru semakin meninggi di hadapan dia. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi selalu merendah kepada orang. Oleh karena Nabi SAW adalah orang yang paling tawadhu. Beliau tidak pernah menyombongkan diri. Lihat beliau sering di dalam hadis disebutkan berjalan tidak pakai sendal, hanya beberapa kali tidak pakai sendal. Terkadang juga beliau naik himar, padahal himar adalah tunggangan yang sangat rendah. Ada kuda, ada yang lainnya, tapi beliau terkadang naik himar. Terkadang juga beliau naik tunggangan, beliau menggonceng sahabatnya. Tawadhu. Oleh karena dalam sebuah risalah disebutkan tentang nama-nama orang yang pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, kemudian sifat yang kedua yang ingin saya bahas di sini, Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tatkala orang-orang jahil mengganggu dia, mencelah dia, maka dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan disebutkan oleh para ulama, mereka justru mendoakan orang-orang yang mencela mereka. Maka ikhwan fiddin, ini sikap yang kita butuh di zaman seperti ini. Betapa banyak orang yang tidak suka sama kita. Mungkin dia tidak tahu siapa, dia tidak mengenal kita, atau mungkin dia aneh dengan apa perilaku kita. Dan kalau kita yakin kita benar, maka kita beri udzur kepada dia. Jangan kita balas. Tatkala dia balas dan kita tahu dia orang bodoh, tidak tahu ilmunya, maka akan semakin runyam permasalahan. Maka yang terbaik, tatkala ada orang mencela, ada orang nyinyir kita, dan kita tahu kita di atas kebenaran, dan kita tahu dia orang yang tidak tahu, maka kita beri uzur. Bahkan justru kita doakan mereka. Inilah yang terbaik ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita terperangkup ikut dalam gangguan dia. Akhirnya kita pun terbawa dengan suasana yang merunyamkan. Maka ma'asyiral muslimin, jadilah hamba-hamba yang mendoakan orang lain. Apalagi kita lihat di zaman sekarang, zaman medsos, di mana-mana orang mencela, maka tidak usah digubris, cukup kita doakan mereka dengan yang kebaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara amalan saleh yang mereka lakukan, sifat mereka Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka di malam hari menghabiskan malam mereka dengan sujud dan qiyam. Artinya mereka menghabiskan malam mereka dengan melaksanakan salat malam. Ikhwani fiddin, ini sungguh menakjubkan. Lihat dua ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang dua sifat. Allah mengatakan mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh tawadhu. Artinya tidak mengganggu orang. Kemudian kalau ada orang ganggu, dia tidak balas. Justru dia doakan kebaikan kepada orang yang mengganggunya tersebut. Ini di siang hari. Dia beribadah dengan amalan solehnya, dengan berakhlak mulia kepada orang-orang. Lihat di malam hari, dia tidak mau kehilangan ibadah, dia tidak mau kehilangan pahala. Akhirnya apa? Dia berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, salat malam luar biasa. Di pagi hari beribadah dengan akhlak, di malam hari dia beribadah berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita jadi ingin hamba yang mendapatkan pujian seperti ibadur rahman, maka lakukanlah salat malam. Dan inilah ciri orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian melaksanakan salat malam, karena salat malam adalah ciri khas atau kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Maka jangan sampai kita mengaku jadi orang soleh kalau kita tidak melaksanakan salat malam. Kalau kita ingin jadi orang soleh, maka lakukanlah salat malam. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini. Mungkin kita tidak terbiasa dengan melaksanakan malam. Kesempatan bulan Ramadan, kita latih diri kita menjadi hamba-hamba yang melaksanakan salat malam. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita bisa melanjutkan amalan-amalan soleh ini sampai
menjadikan rutinitas kita. Inilah ma'asyiral muslimin beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 hal sifat ibadah rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan. Masih banyak sifat-sifat selanjutnya, tapi saya cukupkan 3 ini. Yang pertama yaitu ketika dia berjalan di atas muka bumi ini, maka dia berjalan dengan tawadhu, dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, tatkala ada orang mengganggu, maka dia tidak balas, dia tidak gubris, justru dia doakan orang tersebut dengan kebaikan. Mudah-mudahan orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri orang saleh di malam hari yaitu mereka beribadah, berdoa, berkhalwat, salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini penting bagi orang-orang yang berkecimpung dalam masalah dakwah. Karena para ulama menyebutkan salat malam itu zadud da'iyah, itu bekal bagi seorang duat, di mana di siang hari dia akan bertemu dengan celaan-celaan, dia bertemu dengan orang-orang gangguan, maka dia butuh dengan bekal, maka bekal tersebut adalah salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.